koordinator gerak hari ini yang sekaligus menjadi narasumber pada kelas advokasi kita yang kelima hari ini. Terima kasih Bapak Askalani sudah meluangkan waktu untuk kelas kita hari ini, dan selamat datang Bapak. Dan juga saya ingin juga menyapa Bapak Edi Hermansyah hari ini yang menjadi co-host untuk acara kita. Terima kasih Bapak Edi. Dan juga saya ingin menyapa seluruh peserta yang sudah hadir pada kelas hari ini. Ada dari berbagai eh, prodi ini ya, dari berbagai kelas. Alhamdulillah saya ada melihat mahasiswa Hukum Tata Negara di sini. Terima kasih Ananda, selamat bergabung, dan juga mahasiswa dari Hukum Pidana juga ada, dan beberapa mahasiswa dari kelas lain sepertinya juga ikut bergabung, mahasiswa Ilmu Hukum, dan mungkin beberapa tamu undangan lain yang mungkin tidak bisa dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung dengan kelas kita. Untuk sedikit informasi bahwa kelas hari ini adalah kelas terakhir untuk rangkaian kegiatan bulan kuliah advokasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi, yang kelas awalnya itu sudah dimulai dari tanggal 8 November 2021, dan hari ini alhamdulillah kelas terakhir, dan besar harapan mudah-mudahan ada kesempatan lain bagi Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi untuk bisa melanjutkan agenda yang serupa mungkin di bulan-bulan yang akan datang. Baik, sebelum mungkin kita melangkah untuk mendengarkan materi dari Bapak Askalani, sebelumnya saya ingin membacakan sedikit biodata atau CV dari Bapak Askalani. Bapak Askalani merupakan koordinator gerak, ya, Gerakan Anti Korupsi Aceh, dan memang sangat concern untuk mengangkat isu-isu tentang penegakan dan juga pencegahan terhadap korupsi, ya. Beberapa pengalaman organisasi beliau sudah dimulai di tahun 2001, bahkan ketika beliau mungkin mulai kuliah, ya, sampai ada beberapa mungkin pengalaman organisasi beliau yang mungkin memang sangat relevan sekali dengan gerakan anti korupsi. Ya, pernah menjadi manajer program rehabilitasi dan rekonstruksi gerak Aceh tahun 2007 sampai 2008, kemudian koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi tahun 2008 sampai 2011. Kemudian beliau juga pernah menjadi pendiri Solidaritas Perempuan Anti Korupsi tahun 2015. Kemudian pendiri Komunitas Anti Korupsi Aceh tahun 2012, ya, pendiri juga untuk Sekolah Anti Korupsi Aceh tahun 2010, dan sekarang masih tetap aktif untuk menjadi koordinator pada Badan Pekerja Gerak Aceh, ya, dari tahun 2011 sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, waktu dan kesempatan saya memberikan kepada Bapak Askalani untuk memaparkan materi yang hari ini mengangkat tema mengenai investigasi dan advokasi korupsi di Aceh. Kepada Bapak Askalani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, penghormatan saya pribadi kepada Ketua Pusat Studi Hukum dan Kriminologi Universitas Islam Negeri Araniri, Pak Amrudah dan kawan-kawan. Kemudian juga penghormatan saya kepada para pihak audien yang ini sudah bergabung untuk bisa berdiskusi dalam ruang kontak yang sebagaimana yang diberikan kesempatan kepada saya. Pertama, saya ingin menyampaikan begini, bahwa sangat senang bisa diajak oleh Pak Amru dan kawan-kawan untuk bisa bergabung dalam kegiatan yang agenda yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Terus terang, saya ingin menyampaikan begini, ini rasanya ingin seperti kembali ke fakultas, ya, karena memang sebelumnya tahun 2000 sampai dengan 2005 saya menghabiskan waktu lebih banyak di kegiatan yang kemudian berpusat pada jurusan, ya. Kalau dulu ya jurusannya adalah jinayah dan siasah atau pidana politik, ya. Mungkin baru berkembang setelah UIN menjadi universitas.
Dan saya merupakan alumni kalau tidak salah kami angkatan yang ke-6 karena tahun 2005 sejak di 1995 ya, angkatan pertama itu ada Kausar sebenarnya dan kawan-kawan. Jadi kami adalah alumni tahun 2000 atau saya di bawahnya Dr. Mutakin Mansur ya. Kalau kawan-kawan Pak Amrullah ini adalah satu letting di bawah saya sebelumnya. Jadi begitu. Jadi sangat senang sekali karena memang bisa diajak untuk bergabung dengan ini. Dan dengan senang hati juga saya ingin menyampaikan kapanpun kalau diminta untuk bisa bergabung, saya akan memberikan waktu yang lebih besar untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan PS HPK ini. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan begini, karena memang materi pada hari ini adalah materi khusus, jadi memang saya ingin mengajak seluruhnya atau kawan-kawan yang hadir pada hari ini juga memahaminya dalam konteks khusus. Jadi tidak kemudian bicara soal korupsi itu hanya bicara soal kerugian keuangan negara, atau juga ada istilah baru ya, kalau misalnya trennya dalam publik itu menganggap bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan ya memang semacam budaya, padahal bukan. Budaya kita, budaya orang Indonesia, budaya orang Aceh tidak pernah menganut sistem bahwa korupsi itu sesuatu yang legal. Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan di awal. Baik, saya akan masuk ke materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya minta bantu ke kawan-kawan untuk mempublikasi makalah yang hari ini saya siapkan. Pertama ingin saya sampaikan begini, apa itu korupsi? Nah, sebelum nanti kita lebih lebar bicara soal memahami konteks terkait dengan investigasi dan advokasinya. Nah, korupsi ini sebenarnya adalah kejahatan luar biasa, atau bahasa lain dalam bahasa hukum itu kebetulan saya sejak 2016 sudah menjadi advokat ya, jadi advokat khusus alumni syariah yang kemudian bisa beracara sampai hari ini. Jadi saya ingin menjelaskan begini, bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, atau dalam bahasa hukum kita menyebutnya adalah extraordinary crime. Jadi kejahatan-kejahatan luar biasa yang membutuhkan juga orang-orang luar biasa untuk memberantasnya. Jadi karena dia ini adalah sifatnya sangat luar biasa, kejahatannya adalah kejahatan yang memang direncanakan, punya kesempatan, memiliki jabatan atau kemudian kewenangan, maka dia juga harus diberantas oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk luar biasa untuk bisa bergabung. Siapa dia? Yaitu seluruh para audien yang hadir hari ini dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Jadi orang-orang luar biasa itu tidak pernah mengenal batas waktu dalam memberantas korupsi. Jadi sampai kapanpun, kalau setiap orang berusaha untuk memberantas kejahatan luar biasa ini, maka itu adalah sesuatu yang kita sebut dengan gerakan sosial. Apa yang dimaksud dengan kejahatan ini? Karena kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena potensi memang dilakukan oleh setiap orang. Jadi dalam bahasa hukum, kalau kita ingin melihat perkara-perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, itu memang hampir rata-rata dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakteristik punya kemampuan lebih. Jadi kalau bahasa kita gini, orang-orang berpendidikan tinggi itu atau kemudian orang memiliki jabatan, orang yang punya peluang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki kesempatan. Kalau kita ingin menyebutkan apakah kemudian orang miskin ya yang diberikan peluang bisa melakukan tindak pidana korupsi, belum tentu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Jadi orang miskin dalam bahasa hukumnya lebih agak bahasa yang kita pakai sehari-hari lebih cenderung dia jujur dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian memiliki jaringan dua pakai. Kemudian yang kedua ingin saya sampaikan begini, bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang memiliki target. Targetnya korbannya sudah jelas. Siapa target korban dari korupsi itu? Kejahatan korupsi itu menyasar bukan hanya soal pelanggaran pada kerugian keuangan negara. Jadi saya ingin menyampaikan begini ke kawan-kawan sekalian, bahwa jangan dipandang orang yang melakukan tindak pidana korupsi siapapun dia, kementerian, apapun dari jenis jabatan dan sebagainya yang setiap hari kita nonton di televisi ataupun media, itu bukan hanya soal melanggar karena merugikan kerugian keuangan negara, tidak. Yang rugi itu adalah uang publik yang kemudian dikumpulkan oleh negara. Kalau dalam bahasa terminologi dari gerakan anti korupsi, saya ingin menyebutkan begini, bahwa
negara ini tidak memiliki uang. Dari mana uang negara? Uang negara itu dikumpulkan dari orang-orang per orang, dari kita yang hadir pada hari ini, kemudian dibelanjakan juga oleh negara dalam konteks kepentingan publik. Dari mana sumbernya? Sumbernya bisa dari pajak. Pajak itu contohnya misalnya kita beli handphone, kita beli pulsa, jadi atau kemudian kita naik kendaraan, kita isi bensin dan sebagainya. Pajak-pajak penerimaan negara itu kemudian dikumpulkan oleh negara dan dibelanjakan oleh negara. Jadi kalau kejahatan korupsi atau perilaku kejahatan korupsi dilakukan oleh orang per orang, dalam tanda kutipnya adalah perkara-perkara yang muncul, yang dirugikan itu bukan hanya soal uang negara, tapi yang dirugikan itu adalah uang kita yang sudah dikumpulkan oleh negara melalui pajak per pajak tadi. Jadi saya ingin menggugah begini, jangan kemudian beranggapan kawan-kawan yang kuliah di Fakultas Hukum atau yang kuliah di tempat kita ini beranggapan bahwa kejahatan korupsi itu biasa. Karena apa? Itu kan yang rugi negara. Tidak. Negara tidak pernah rugi. Karena apa? Sumber keuangan negara itu dihimpun dari publik dan kemudian dibelanjakan oleh negara dalam bentuk penerimaan yang sudah dikumpulkan. Kemudian juga saya ingin menyebutkan begini, siapa yang bisa melakukan korupsi itu? Korupsi itu dilakukan oleh kelompok-kelompok atau para pihak yang sangat terorganisir. Dia memiliki kemampuan lebih, tidak mungkin dia personality, tidak mungkin dia kemudian individu melakukan korupsi, tidak. Dia ini dilakukan dalam tanda kutip punya kemampuan lebih mengorganisir, mulai dari perencanaan, kemudian implementasi sampai kemudian pertanggungjawaban. Tidak mungkin seseorang melakukan tindak pidana korupsi itu tunggal. Itu tidak ada dalam sejarah. Kalau korupsi dilakukan tunggal, itu luar biasa. Mungkin dalam tanda kutip misalnya dilakukan oleh raja-raja di wilayah lain, bisa jadi karena memang kekuasaannya tunggal. Tetapi dalam konteks hukum di Indonesia, kejahatan korupsi itu dilakukan sangat terorganisir oleh orang per orang, oleh kelompok per kelompok, dan oleh individu-individu yang kemudian menggabungkan diri untuk mencari sesuatu yang bersifat mencari keuntungan. Nah, bagaimana kemudian hubungan kejahatan korupsi ini dengan kejahatan yang bersifat pidana lain? Kalau kita ingin terbuka melihat beberapa rumusan perkara hukum, itu jelas sekali bahwa korupsi itu punya relevansi dengan kejahatan HAM, ya. Punya relevansi dengan tindak pidana pencucian uang. Korupsi itu juga punya hubungan relevansi dengan bidang-bidang lain yang punya hubungan relevansi dengan apa yang disebut dengan target dari pencapaian yang ingin dia capai dalam konteks bicara soal keuntungan korupsi. Lanjut di materinya, ya. Apa itu sebenarnya tindak pidana korupsi? Dalam rumusan, kalau kita ingin melihat apa itu tindak pidana korupsi, korupsi itu terjadi dari 7 perbuatan utama. Nanti kawan-kawan yang kuliah di di pusat studi hukum dan atau kemudian yang kuliah di syariah perlu mendalami bahwa ada 7 macam perbuatan dia utama yang dilakukan oleh orang per orang dalam tanda kutip melakukan perilaku kejahatan korupsi. Nanti bisa dibuka pada pasal 13 dalam Undang-Undang 31 tahun 99 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu dijelaskan lebih dari detail lagi. Jadi ada lebih dari 7. Tapi 7 macam ini nanti akan saya jelaskan mana saja yang kemudian berhubungan dengan itu. Tapi dalam pasal 13 itu dijabarkan lebih kurang ada 30 benturan perbuatan korupsi yang dilakukan di Indonesia. Nah, kalau kita ingin melihat secara detail saat ini, kemampuan dari aparat penegak hukum hanya pada konteks 3 perbuatan saja yang sering disasar. Selebihnya itu jarang sekali. Maka kemudian perlu orang-orang luar biasa memang untuk mendalami apakah itu kemudian kejahatan korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi dari 13 pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 99 itu dijabarkan soal kerugian keuangan negara dan perbuatan lain yaitu tentang perekonomian negara. Jadi ada penjabaran secara resmi dia kalau kita ingin mendalami kenapa tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan khusus. Kemudian dari 7 perbuatan utama korupsi kalau kita ingin melihat dari sudut pandang undang-undang, pertama begini, yang disebut dengan kejahatan korupsi terencana itu adalah merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi biasanya dilakukan
pada saat setelah adanya kepastian dari hasil audit. Nah, siapa yang bisa melakukan audit? Kalau di Indonesia itu ada 3 lembaga resmi yang bisa melakukan audit. Pertama adalah BPK. BPK itu adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghitung potensi total kerugian keuangan yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua ada lembaga instansi vertikal lain, yaitu BPKP atau Badan Pengawasan tentang pemerintah. BPKP ini memang salah satu lembaga resmi yang kemudian berkoordinasi dengan subkoordinasinya terdiri dari kejaksaan dan kepolisian untuk menghitung nilai atau total potensi kerugian keuangan negara dari suatu perkara tindak pidana. Jadi kalau kita ingin melihat atau kawan-kawan yang kemudian nanti bergabung setelah selesai studi, misalnya ada yang bergabung menjadi advokat atau kemudian bergabung menjadi aparat penegak hukum, bisa kepolisian, majelis hakim dan juga yang lainnya. Salah satu lembaga resmi yang bisa melakukan atau menghitung kerugian keuangan negara itu adalah BPKP. Jadi BPKP itu adalah lembaga resmi negara yang kemudian ditunjuk secara undang-undang untuk menghitung total kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh satu tindak perbuatan yang dari hasil proses penyelidikan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang kedua adalah perbuatan utama korupsi itu adalah praktek suap. Nah, kalau di Indonesia sangat gamblang sekali kalau ingin kita melihat beberapa bahan-bahan yang kemudian berhubungan dengan kejadian-kejadian yang saat ini terjadi. Praktek suap itu hampir rata-rata terjadi di seluruh lini. Jadi tidak ada satupun dalam bentuk kepastian yang kemudian tidak disinggapi perbuatan suap ini. Jadi perbuatan suap ini adalah perbuatan yang paling sering dilakukan. Makanya tidak salah kalau kemudian KPK ya secara resmi biasanya untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan perbuatan suap ada pasal 13 yang sering dipakai atau pasal 12, pasal 13 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu dipakai adalah pada proses konteks bicara soal gratifikasi. Kemudian yang lain adalah pada konteks bicara soal adanya perbuatan suap menyuap. Nah, biasanya dalam penegakan hukum itu dilakukan dalam konteks terkait dengan soal operasi tangkap tangan. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Apa itu disebut dengan penggelapan dalam jabatan? Penggelapan dalam jabatan ini misalnya seseorang yang diberikan mandat. Kita mengambil contoh saja paling level tertinggi sekarang adalah gubernur. Gubernur itu diberikan kesempatan untuk menjadi penguasa di satu wilayah, tapi kemudian dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan relasi tertentu. Misal dia punya dugaan dan keterlibatan misalnya pemberian izin pada konteks perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, bisa dijelaskan. Dia kemudian ternyata adalah salah satu komisaris di tempat A. Nah, penggelapan dalam jabatan ini paling sering terjadi dalam konteks perbuatan utama korupsi di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemerasan. Jadi pemerasan ini adalah paksaan mengeluarkan uang. Siapa yang bisa melakukan pemerasan? Kalau kita ingin melihat perkara-perkara korupsi kecil ya, salah satunya adalah pada saat Anda atau kita, saya dan semuanya ditilang oleh kepolisian. Dulu paling sering ini. Jadi kita dipaksa supaya membayar uang tertentu ya, tidak masuk pada ranah sampai proses persidangan. Makanya kemudian kalau anak-anak fakultas hukum atau anak-anak yang kemudian kuliah di fakultas hukum, salah satu hal untuk melawan proses terkait dengan pemerasan ini adalah Anda harus berani menyebutkan bahwa, berani menyampaikan bahwa kalaupun melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka paksakan dia supaya Anda mau membayar dan ikut proses persidangan di pengadilan. Karena harganya lebih murah, uangnya juga masuk ke kas negara. Tapi kalau kita kemudian melakukan saling menguntungkan seperti ini. Jadi daripada kemudian sibuk-sibuk mengurus, takut SIM-nya ditahan, Honda-nya ditahan, atau kemudian STNK-nya ditahan, lalu kemudian Anda mengeluarkan uang untuk membayar tertentu. Uang itu tidak akan masuk ke kas negara, tapi kemana? Uang itu akan masuk ke kas mereka. Makanya kemudian anak-anak fakultas hukum harus berani dia. Bukan soal berdebat soal hukum, tapi jadikanlah prinsip bahwa kalaupun kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka upayakan kita supaya membayar di pengadilan. Paling di pengadilan Anda hanya membayar Rp50.000.
SIM Anda kembali dan sebagainya seperti itulah. Tapi uangnya masuk ke negara. Kemudian yang kelima adalah perbuatan curang. Dari mana proses contoh perbuatan curang paling sering? Perbuatan curang itu paling sering kalau kita melihat atau membaca proses penanganan perkara terkait dengan soal pengadaan barang dan jasa. Itu berhubungan erat ya. Perbuatan curang itu dilakukan misalnya dalam proses tender, kontraktor kemudian menyuap ULP atau ULP kemudian secara terang-terangan memiliki kesempatan memenangkan orang tertentu yang pada prinsipnya itu hanya untuk kepentingan perbuatan curang yang pada ujungnya adalah memenangkan sesuatu yang kepentingannya punya relasi untuk memperkaya diri dan orang lain. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, benturan kepentingan itu adalah punya hubungan. Saya ngambil contoh saja, misal dalam perkara kasus Aceh Hebat 1, 2, dan 3, perkara kapal yang sedang ditangani oleh KPK ya. Salah satu materi yang kemudian bisa menjadi bahan diskusi kita adalah pada konteks nomor 6 ini, benturan kepentingan dalam pengadaan. Apa hubungannya? Benturan kepentingan itu karena memang kapal Aceh Hebat itu kemudian dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memang sudah didesain ya. Nah, ini yang kemudian akan diungkap fakta-faktanya oleh KPK. Kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Nah, gratifikasi ini adalah agak berbeda dia dengan suap menyuap. Tapi gratifikasi ini punya hubungan relevansi tertentu, misalnya kalau dulu ya sebelum trennya muncul berbagai kasus yang di Indonesia, salah satu perbuatan gratifikasi paling sering dilakukan itu adalah penyuapan terkait dengan soal memberikan sesuatu dalam bentuk barang. Bagaimana bentuk barang? Misal begini, kalau saya ingin cepat selesai dapat nilai A, saya akan memberikan sesuatu ke dosen, misalnya seperti itu. Bentuknya bisa macam-macam ya. Bentuknya bisa kemudian dalam bentuk bahan-bahan tertentu yang diminta, buah-buahan atau kemudian yang lain. Jadi gratifikasi itu tidak hanya berhubungan dengan uang, tapi juga dia berhubungan dengan barang yang diterima, yang diberikan oleh orang tertentu hanya untuk kepentingan tertentu ya. Jadi sifatnya seperti itu kalau kita ingin melihat 7 perbuatan utama korupsi ini. Nah, kenapa kita harus ikut memberantas korupsi? Jadi kawan-kawan saya ajak begini, bahwa karena perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh orang-orang cerdas, maka salah satu alternatif untuk membangun gerakan juga harus melibatkan orang-orang cerdas. Siapa orang-orang cerdas? Kita yang hadir hari ini, kemudian juga alumni dari Fakultas Syariah di UIN Narani. Karena memang orang-orang seperti kita lah yang kemudian punya peran untuk memberantas itu. Apakah pertanyaannya kemudian korupsi bisa diberantas di Indonesia? Memberantas korupsi itu membutuhkan energi panjang, tapi minimal kita bisa menekan angkanya. Kalau misalnya dalam tahunan, tahun per tahun misalnya, kerugian keuangan negara di Indonesia atau di Aceh, saya ingin menunjukkan di Aceh saja, dari total 18 triliun dana yang dikelola, apakah kemudian normal angka 18 triliun itu akan diperoleh oleh masyarakat? Tidak. Nah, kalau kemudian tidak begitu banyak saja orang yang tidak perhatian, maka angkanya bisa kemudian 6 sampai dengan 7 triliun per tahun kerugian keuangan negara ditimbulkan dari perbuatan itu. Tetapi begitu banyak orang kemudian ikut berprihatin, ya minimal dia ikut serta melaporkan, kemudian melihat, mengkritisi dan sebagainya, maka itu bisa diminimalisir. Kalaupun per tahun misalnya ancaman dugaan tindak pidana korupsinya bisa 7 sampai dengan 8 triliun, tapi begitu karena keterlibatan publik bisa menekan misalnya angka 1 sampai 2 triliun per tahun. Itu adalah selemah-lemahnya proses kemampuan bagaimana kemudian keterlibatan kita dalam memberantas korupsi. Kita punya legacy sebenarnya secara undang-undang. Undang-Undang 31 tahun 99 ini pada beberapa pasal. Saya ingin menyebutkan ada pasal 14 ayat 5, kemudian pasal 42 ayat 2 ayat 5 itu menegaskan bagaimana peran serta publik. Nah, peran serta publik ini jangan dimaknai macam-macam. Misalnya begini, ada juga, mohon maaf ya, ada juga orang yang kemudian mendirikan lembaga-lembaga tertentu yang sifatnya itu hampir mirip dengan KPK. Dia menyebutkan bahwa mereka adalah perwakilan KPK di daerah. Tidak ada perwakilan KPK di daerah. Lembaga-lembaga semacam ini biasanya dia menjadikan sebagai dirinya watchdog untuk kepentingan tertentu. Dia ingin menakuti-nakuti orang. Atau kemudian menjustifikasi orang. Misalnya begini, saya Askalani masih diduga melakukan
tindak pidana korupsi, tapi kemudian orang langsung menyebutkan bahwa dia koruptor. Tidak boleh. Siapa yang bisa menjustifikasi bahwa Askalani itu seorang koruptor adalah putusan pengadilan. Maka anak-anak fakultas hukum, anak-anak yang kemudian punya nilai lebih dari orang-orang lain, tidak boleh dia langsung menjustifikasi. Misalnya begini, itu kan kalau kita lihat narasi di media sosial, media mainstream saat ini ya, itu banyak sekali narasi-narasi yang menyudutkan orang langsung pada unsur perbuatan bahwa dia sudah seperti semacam sudah terpidana korupsi. Misalnya begini, ada orang yang menyebutkan bahwa gubernur sekarang Pak Noval dituduh korupsi dan dia adalah koruptor ulang. Tidak boleh, Anda tidak boleh menjustifikasi seseorang yang pada pokoknya kalau dalam legasi hukum atau kita anak-anak yang bicara soal hukum, tidak boleh menunjukkan orang per orang yang dia itu belum memiliki kepastian hukum. Siapa yang bisa yang dapat memberikan kepastian hukum seseorang bahwa dia adalah terpidana korupsi, yaitu proses pengadilan. Nah, kalau anak-anak fakultas hukum saat ini, misalnya kan media sosial ini ngeri sekali sekarang. Jadi dengan beraninya menuduh orang per orang, misalnya kadis atau siapapun gubernur ya yang menjadi sasaran empuk saat ini itu langsung menyudutkan bahwa seolah-olah Pak Noval atau siapapun dia itu sudah menjadi terpidana, padahal belum. Dalam konteks bicara soal pemahaman hukum, kita yang memiliki ilmu bahwa seseorang yang bisa dituduh sudah melakukan korupsi yaitu dengan adanya kepastian hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, ini penting saya jelaskan karena jangan sampai kemudian anak-anak di Fakultas Hukum UIN ini dengan gamblangnya misalnya menuduh seseorang, padahal pada hakikatnya dia belum terpidana apapun, baru diduga terlibat. Misalnya saat ini KPK mendalami beberapa perkara ya, nanti saya jelaskan ada beberapa perkara yang ditangani oleh KPK. Itu kita tidak boleh langsung menjustifikasi bahwa mereka adalah koruptor karena belum ada kepastian hukumnya dari proses pengadilan. Saya lanjut bahwa peran serta dari masyarakat itu tujuan dari awalnya adalah kalau kita ingin melihat di undang-undang bagaimana kemudian kontrol sosial publik lebih tinggi. Jadi materi hari ini soal advokasi investigasi itu adalah punya hubungan relevansi dengan peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu punya relevansi sebenarnya untuk menekan perilaku kejahatan korupsi di Aceh. Kita kawan-kawan yang hari ini hadir minimal itu menjadi champion di tempatnya masing-masing. Contoh misalnya minimal pulang ke kampung. Kita menemukan adanya fakta pembangunan dari dana desa yang tidak sesuai dengan wujud fisik ya sebagaimana yang direncanakan. Nah, karena kita disebut dengan agen perubahan, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mencegah itu. Nah, perbuatan mencegah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak juga dalam konteks misalnya dalam konteks yang kasar soal kriminal dan sebagainya tidak boleh. Tetapi peran kita mencegah perbuatan itu supaya tidak berulang. Oke, sepakat kita bahwa misalnya ada desa-desa tertentu yang mengalokasikan alokasi dana desa saat ini timbul beberapa persoalan hukum. Nah, karena kita adalah bagian dari publik yang punya nilai kontrolnya lebih tinggi, maka disarankan kita tidak juga ikut larut dalam konteks bicara soal mendebatkan sesuatu yang belum memiliki kepastian hukum. Nah, caranya adalah bagaimana kemudian kita mencegah. Nah, itu adalah hal-hal yang paling lumrah bisa dilakukan di era sekarang. Siapa subjek hukum tindak pidana korupsi? Nah, subjek hukumnya kalau kita semuanya ingin melihat pada Undang-Undang 31 tahun 99, ya, setiap orang pada pasal 1, angka ketiga, kemudian pasal 2 juga bisa demikian, pasal 3, kemudian juga ada di pasal 12 dan sebagainya. Itu akan kelihatan. Jadi subjek hukum pada tindak pidana korupsi itu setiap orang. Siapa setiap orang? Bisa saya, bisa Anda, bisa juga orang lain di luar. Jadi kasus setiap orang itu ingin menunjukkan begini dia dalam subjek hukum ingin dijelaskan bahwa perbuatan korupsi itu memang bisa menyasar kepada semua siapapun ya, tidak terkecuali ya. Selama dia dalam doktrin hukumnya dia melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan etika hukum, maka kemudian dia terlepas dari praktek kejahatan hukum. Tetapi kalau dia kemudian secara tidak normal melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka orang tersebut bisa saja kemudian berhadapan dengan hukum. Itu aja dogmanya dalam doktrin bicara soal subjek hukum pada dugaan tindak pidana. Jadi
ada orang per orang, ada perseorangan, siapa saja orang perorangan, itu tergantung dari profesi yang ada. Bisa saya, bisa kemudian juga Pak dosen, bisa juga Pak rektor, bisa juga pejabat publik di luar, bisa kepolisian, bisa jaksa dan sebagainya. Jadi orang perorangan itu adalah orang per orang yang melakukan kejahatan secara terorganisir. Kemudian kalau kita lihat pada pasal 1 angka 1 adalah soal korporasi. Jadi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu harus dipahami bahwa bisa setiap orang, bisa juga korporasi. Jadi korporasi itu siapa? Korporasi itu adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik dia berbadan hukum maupun dia bukan berbadan hukum. Nah, siapa yang berbadan hukum? Kalau kita ingin melihat, misalnya begini, ada yayasan-yayasan tertentu yang kemudian mendapat bantuan dari pemerintah atau bantuan dari alokasi anggaran publik, dia melakukan perbuatan curang. Jadi dia tidak mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah diperoleh, tapi dia kemudian menghilangkan. Contoh, ada alokasi anggaran dari APBA untuk kepentingan bantuan beasiswa misalnya yang dikelola oleh universitas. Nah, kalau dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara bagus, tapi kemudian dia dilakukan untuk kepentingan tertentu, saya mengambil contoh saja, ada perkara dulu ya, perkara yang dugaan tindak pidana korupsi kasus beasiswa di Unsia. Atau sekarang yang sedang juga belum selesai ya, yaitu perkara tindak pidana korupsi pada kasus beasiswa sumbernya dari dana aspirasi anggota dewan. Itu siapa yang melakukan? Yaitu yang melakukan bisa orang per orang, bisa orang berbadan hukum, dan juga bisa dia yang non berbadan hukum. Jadi intinya bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah pegawai negeri. Nah, pegawai negeri ini luas sekali memang. Pegawai negeri ini kalau kita sekarang ingin menilai siapa dia, bisa melihat pada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN yang kemudian diubah ya tahun 2017 tentang tata manajemen ASN itu. Kemudian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Nah, saat ini kalau kita ingin membuka KUHP cukup banyak sekali perumpamaan terkait dengan subjek-subjek hukum ini yang bisa dijadikan sebagai bahan. Kemudian orang yang menerima gaji, upah dari keuangan negara atau daerah, siapa dia? Bisa tenaga kontrak ya. Atau mohon maaf, ada dosen yang kemudian yang bukan non pegawai negeri misalnya ya, yang direkrut melalui sistem PPK. Dia adalah bagian dari orang per orang yang juga menerima bantuan gaji dari negara. Kemudian orang yang menerima upah dari korporasi, dari perusahaan, dari PT dan sebagainya, seperti di Pertamina, kemudian bank dan sebagainya. Kemudian orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara. Nah, dari mana itu kelompok-kelompok yang kemudian memperoleh bantuan hibah dan bansos. Pengertian pegawai negeri dalam KUHP bisa kita lihat pada pasal 92 ayat 1 ya. Siapa dia? Termasuk orang-orang yang dipilih ya. Nah, orang-orang yang dipilih ini bisa dia sebagai kepala, kalau kita dia di sini kepala dinas, itu orang yang dipilih. Dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum, dia dilakukan proses seleksi dan sebagainya. Kemudian juga menjadi anggota badan pembentukan undang-undang. Siapa dia? Misalnya anggota BPKP, anggota BPK ya berdasarkan undang-undang, atau ombudsman. Kemudian juga lembaga negara yang lain misalnya Komnas HAM dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Begitu juga semua anggota dewan. Anggota dewan itu anggota DPR ya. Itu salah satu bagian dari, kalau kita ingin melihat dalam KUHP, dia bisa kemudian diancam dengan pidana yang sama pada pasal 92 ayat 1. Dia hierarkinya mirip dengan anggota ASN juga yang lain, karena dia dipilih, dia menerima uang dari negara, dia kemudian mendapat gaji dari negara dan sebagainya. Kemudian juga bisa juga kepala daerah. Itu adalah bagian-bagian yang disusun secara pengertian kalau kita ingin melihat pada KUHP pada pasal 92 ayat 1. Kalau kita ingin menelusuri lebih dalam, pada pasal 92 ayat 2 disebutkan bahwa hakim, kemudian juga orang per orang yang ada di bagian peradilan ya. Peradilan itu sekarang cukup banyak ya, pengadilan mahkamah syariah minimal. Kemudian ada mahkamah pengadilan umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga pengadilan tinggi, dan juga di Mahkamah Agung dan sebagainya. Kemudian ketua-ketua dari anggota pengadilan agama. Jadi orang-orang ini merupakan bagian dari yang termasuk dalam pasal
92 ayat 2 dalam KUHP. Kemudian pada pasal 92 ayat 3 semua anggota angkatan perang itu adalah disebut sebagai pejabat. Siapa dia? Kepolisian, tentara dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang kemudian sudah disusun secara materi. Itu adalah subjek hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian apa relevansi terkait korupsi berhubungan dengan kejahatan HAM berat? Jadi saya ingin menggugah begini, jangan dianggap bahwa kejahatan korupsi itu hanya melahirkan satu produk yang kemudian pada hakikatnya tidak memberi dampak. Tidak. Maka kalau kita ingin membaca beberapa putusan almarhum dari Hakim Artijo, itu sangat jelas. Almarhum Hakim Pak Artijo Alkosar itu menafsirkan terkait kejahatan korupsi selain dia kejahatan luar biasa, juga sebuah kejahatan HAM berat. Nah, sama mirip sebagaimana pendekatan yang dipakai oleh Bapak Baharudin Lopa ya. Kemudian juga ada majelis hakim kita, Bapak yang kemarin yang baru meninggal. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki karakteristik cara pandang terkait dengan kejahatan korupsi berbeda dari majelis hakim yang lain. Pertanyaan yang akan kita gugah adalah kenapa dalam setiap tindak pidana korupsi pengadilan kemudian memutuskan dengan hukuman maksimal. Hukuman maksimal itu apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Padahal kalau ingin menelusuri satu nilai kejahatan yang dilakukan dari perilaku kejahatan korupsi, itu adalah soal kejahatan HAM berat. Saya mengambil contoh ilustrasi saja. Misalnya jalan yang dibangun menghubungkan antara Darussalam ke kota Banda Aceh. Kalau dilakukan secara lebih bagus, tidak menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, maka jalan yang akan kita lalui itu maksimal 20 tahun ke depan baru dia kemudian perlu diperbaiki. Tapi saat ini, tahun ini diperbaiki, tahun depan juga diperbaiki. Karena apa? Karena memang ditemukan ada kepentingan-kepentingan tertentu, di mana kejahatan HAM beratnya bisa dilihat. Seandainya jalan itu dibangun secara bagus, maka tidak ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada saat kita melintas. Nah, hari ini coba bayangkan pada saat kita memutar di arah Simpang Mesra, bagaimana lokasi jalan yang mengancam orang-orang yang mengendarai sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah doktrin. Jadi kalau kita ingin melihat apakah perbuatan korupsi yang dilakukan orang per orang itu adalah kejahatan luar biasa dan melanggar HAM, betul memang. Jadi kejahatan korupsi ini lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang berhubungan dengan kriminalitas. Karena dia menyasar orang-orang lemah. Misalnya begini, dalam kasus Bansos misalnya, yang baru saja diputuskan bersalah, dengan ancaman pidananya paling rendah dalam sejarah di Indonesia itu. Artinya kalau ingin melihat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jelas, karena dia dilakukan dalam keadaan tertentu, ya keadaan tertentu itu apa? Yang disebut dengan saat ini, karena ada keputusan dari pemerintah yang menyebutkan bahwa COVID itu adalah sesuatu yang kemudian dilakukan penanganan secara luar biasa dengan menggunakan undang-undang dan juga melibatkan institusi negara, maka karena dalam keadaan tertentu seperti ini, jika ada orang atau orang per orang yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi secara berat, harusnya dia diancam dengan hukuman mati. Nah, ini anehnya kita di Indonesia, karena mungkin apa doktrinnya kalau ingin kita melihat. Kalau kita anak fakultas hukum itu, kalau ingin melihat hukum ada 2 doktrinnya. Pertama adalah keadilan hukum, yang kedua politik hukum. Di Indonesia itu paling banyak dalam sejarah sampai hari ini itu kalau kita ingin melihat secara proses terkait penegakan hukum, tidak ada bahasa keadilan hukum. Yang ada adalah politik hukum. Karena apa? Setiap keputusan pidana yang dilakukan atau dijatuhkan pasti dia memiliki kepentingan relasi politik tertentu. Ya karena misalnya tidak masih ada upaya kasih sayang didoktrin dipengaruhi oleh kepentingan yang lain. Jadi memang seperti itu. Nah, apakah kemudian kita hanya melihat saja ketika ada perbuatan korupsi dilakukan bahwa seolah-olah itu bukan berhubungan dengan kejahatan? Menurut saya ini doktrinnya harus diubah. Jadi kejahatan korupsi itu adalah kejahatan HAM berat. Misal kalau yang paling penting saya ingin menyampaikan begini, ada proyek pemerintah yang dibangun untuk kepentingan membangun akses jalan misalnya dari Lokop ke Aceh Timur misalnya. Seharusnya kalau jalan itu dibangun dengan fasilitas yang bagus, maka orang Lokop ketika datang ke Perlak dia hanya membutuhkan waktu 1 jam. Tetapi karena memang dibiarkan
tidak pernah dibangun dengan kepentingan yang bagus, maka orang lokop harus melakukan perjalanan yang begitu jauh. Resikonya apa? Resikonya kemudian bisa jadi bapak-bapak kita yang ada di lokop itu kemudian menjadi musibah, kecelakaan dan sebagainya. Jadi dalam konteks melihat bahwa pelanggaran HAM berat dalam tindak pidana korupsi itu, kalau kita mau melihat secara doktrin International Covenant Economy dan Social Rights, itu jelas sekali bahwa dia adalah tindak pidana kejahatan yang HAM berat. Sehingga kemudian kita harus bersepakat bahwa kejahatan korupsi itu adalah kejahatan HAM berat yang perlu diberantas secara bersama-sama. Tidak bisa seorang-seorang, tidak bisa hanya satu lembaga, tidak bisa misalnya hanya 57 orang KPK yang sudah kemudian dipecat oleh Firly dan kawan-kawan, tetapi orang-orang lain juga termasuk kita ya yang hari ini hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan PSH dan kriminologi. Apa dampak kejahatan korupsi? Nah, saya akan mengulas agak sedikit panjang sebelum kita diskusi. Bahwa kejahatan korupsi itu bisa menghancurkan sektor ekonomi. Nah, karena dia menghancurkan sektor ekonomi, sudah otomatis akan memberikan dampak-dampak luar biasa pada bidang ekonomi. Misalnya harga sebenarnya yang lebih murah untuk disampaikan ke publik, misalnya kayak bahan pokok misalnya lebih murah, tapi karena memang ada beberapa perbuatan yang dilakukan secara curang oleh pengusaha dan juga oleh pemerintah, maka kemudian nilai jual yang dijual kepada kita, nilai jual yang dijual kepada kita oleh publik itu juga maunya kemudian harganya juga tinggi. Nah, yang kedua adalah soal melihat pada tindak kriminal. Jadi kalau kemudian kita melihat pada sektor penghancuran sektor ekonomi, jelas sekali bahwa semakin banyak perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang per orang di sekitar kita, itu menunjukkan bahwa saat ini orang begitu susah. Jadi sehingga dia kemudian melakukan kejahatan kriminal. Artinya dia punya dampak. Kenapa dia melakukan perbuatan kriminal? Karena memang susahnya memperoleh sesuatu yang untuk kepentingan bagi dia dan keluarganya. Kita bisa melihat negara-negara maju misalnya Finlandia, kemudian juga negara-negara lainnya di wilayah Balkan itu bahwa nyaris tidak ada kejahatan. Karena apa? Karena memang negaranya berhasil menekan proses terkait dengan kejahatan korupsi. Nah, bandingkan dengan kita di Indonesia ya, setiap tahun tindak pidana korupsinya sangat tinggi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menyebutkan begini, dampak korupsi itu adalah juga menghancurkan sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan itu sangat berdampak dia. Ketika dia sekolah sangat mahal, ya. Orang per orang kalau dulu ya, sebelum negara kemudian hadir. Sekarang hari ini kan negara sudah hadir itu, yaitu dengan memberikan beberapa subsidi kepada orang per orang supaya tetap bisa bersekolah. Jumlah anak putus sekolah bertambah kalau dulu ya, sekarang bisa ditekan, ya. Sehingga kemudian proses pengangguran yang saat ini sangat tinggi sekali gapnya. Kalau kita melihat Aceh itu di atas rata-rata nasional. Karena apa? Kemampuan dari pemerintah kita, pemerintah Aceh itu untuk membuat sektor yang berhubungan dengan kepentingan menampung proses untuk bekerja itu sangat sulit. Nah, selanjutnya adalah kalau kita lihat kejahatan korupsi itu merusak tatanan sosial, politik, dan demokrasi. Kelihatan betul hari ini ya bahwa oligarki perusahaan sangat menjadi-jadi. Nah, salah satu hal kalau kita ingin melihat kasus terbaru misalnya, bagaimana kita dipaksa PCR ya, kalau ketika mau perjalanan kemanapun, dan pada hakikatnya bisa dibuktikan bahwa PCR itu adalah punya hubungan relasi dengan bisnis dan kepentingan oligarki kekuasaan. Nah, itu cara-cara yang kemudian dilakukan. Padahal pada hakikatnya perbuatan-perbuatan curang seperti ini adalah modus korupsi untuk memperkaya dirinya dan juga kelompoknya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat lagi akibat dari korupsi itu, keberadaan partai politik hari ini kalau mau kita telusuri lebih dalam bukan mewakili kepentingan publik, tapi dia mewakili partai. Jadi setiap dia ngomong pasti adalah beralasan karena partainya. Jadi kita hanya dibutuhkan pada saat pemilu. Mungkin kemarin dalam tanda kutip dalam diskusi dengan Pak Fahrul itu sudah dijelaskan bagaimana kemudian relasi hubungan partai politik dengan publik. Jadi publik itu hanya dibutuhkan pada proses 5 tahunan saja. Selebih dari itu kita hanya menjadi objek ya untuk kepentingan partai politik. Nah, itu karena apa? Karena memang negara tidak menjamin bahwa sebenarnya keberadaan partai politik itu mewakili publik. Kemudian juga timbulnya perilaku yang tidak sehat dalam menjalankan pemerintah. Saya akan menjelaskan nanti
terkait dengan timbulnya kejahatan yang tidak sehat dalam pemerintah kita di Aceh. Kemudian yang terakhir adalah terkait tingginya narasi hoak dan politik identitas. Nah, politik identitas itu punya relevansi dia. Bagaimana kemudian orang secara doktrin menyebutkan bahwa si A bersalah, si A kemudian kelompoknya tidak betul, kelompok ini tidak betul, yang betul adalah kelompok saya. Itu punya hubungan relevansi dengan kejahatan korupsi. Jadi semakin tinggi kejahatan korupsi di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula kejahatan dalam bentuk yang berbeda-beda terjadi. Nah, saya akan menjelaskan apa hubungan korupsi dan poin penting dalam implementasi Otsus. Nah, inilah yang bagian yang tadi saya sebutkan. Kenapa kemudian advokasi dan investigasi itu dia mirip sisi dua mata uang. Jadi kalau kita hanya dihadapkan pada upaya misalnya mengadvokasi bersama-sama. Advokasi ini kan acara publik sebenarnya untuk ikut terlibat, memantau, kemudian mencegah, memberi saran, dan kemudian juga mengkritisi pemerintah. Itu adalah cara-cara advokasi publik. Nah, investigasi yang paling penting dalam dua sisi dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana kemudian keterlibatan kita, keterlibatan organisasi saya misalnya dalam membongkar siklus-siklus